kembali lagi di Karakter guys. Kali ini kita akan bikin podcast lagi guys ya, seperti yang kemarin ya. Maksudnya yang tadi guys ya, baru yang tadi guys ya. Jadi mungkin tuh video yang buat besok guys ya, nanti guys. Oke. Jadi ini akan masuk ke segmen kedua guys, di hari yang sama dengan bintang tamu yang berbeda guys ya. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yaitu Mas Raffi guys ya. Jadi Mas Raffi, silakan Mas Raffi. Ya Mas Raffi, oke. Mas. Siap Mas, gimana Mas kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah baik. Sehat baik guys. Abah nih sekarang lagi apa? Kesibukan apa nih? Ya, sibuk-sibuknya ya sekarang nyari kerja pengalaman Mas. Pengalaman guys ya, Mas Raffi sedang nyari pengalaman Mas. Jadi pengalaman. buat Mas nih Mas. Ini temen ada podcast ini. Waduh, ini segmen baru Mas. Iya Mas. Jadi sekarang ya, iya, Mas. Lagi dampak corona seperti ini Mas. Kita jadi harus Iya, Mas. Jadi kita emang harus cari yang lebih simpel lagi nih Mas buat kontennya ini biar ini dulu. Ya Mas aja, Mas silakan Mas. Biar nggak haus teman-teman. Nggak di endorse guys ya. Kalau mau endorse boleh nih. Jangan di endorse. Kalau di endorse boleh ABC. ABC guys, oke. Jadi Mas, kali ini saya akan menanya-nanyain Mas nih buat sekitaran sekarang ini Mas. Kan sekarang lagi booming-boomingnya atau lagi masa-masanya Covid Mas ya, Corona Mas ya. Jadi saya akan mengulik atau mencari atau menanyakan ke Mas apa-apa saja nih Mas yang Mas rasakan selama ini semenjak terjadinya Covid nih Mas di tahun lalu Mas ya. Saya mau menanya Mas, apa yang membuat Mas tidak menyukai adanya corona di dunia ini Mas? Apa Mas nih yang pertama Mas? Jadi gini ya. Gimana Mas? Pertama tuh kita corona tahun 2020 ya. Iya. Tahun 2020 ya, sekitar bulan Februari waktu itu. Iya, Februari ya. Iya, masuk itu Mas pulangnya. Waktu itu ya kita pertama corona tuh ya pertamanya dunia ini rame ya, seakan-akan bebas. Sekarang ya semakin diperkecil asalnya. Setelah seperti sekolah, seperti pendidikan, ekonomi itu agak mengecil. Iya benar banget, benar Mas. Kemarin juga kita nggak bisa lebaran. Oh iya benar banget kemarin. Ramadan kita serba online. Paponan Mas ya. Sekarang aja ya kita nikah aja online teman-teman. Waduh, itu kita ada tuh aplikasi Zoom yang biasanya dipakai mahasiswa sekarang kan. Iya benar banget tuh Mas. Itu ada itu, memang benar ada. Jadi dampaknya menurut saya tuh kopi tuh apa ya? Sangat luar biasa Mas ya, mempengaruhi. Bikin kita terkekang ya. Iya, jadi mempengaruhi ini kita tuh sekarang istilah globalisasi iya, ya. sekarang tuh istilahnya tuh kita tuh apa namanya ya? Diberi nama oleh apa ya namanya? Kaum rebahan Mas. Benar. Iya, benar. Benar Mas. Kita Apa sekarang semua di HP. Di HP tidur Mas ya. Iya, kalau makanya tuh kita disebut dengan kaum rebahan. Kita semuanya informasi di HP, WA, Instagram, iya, YouTube Mas, ya. Sekolah segala TikTok, macam Mas ya. Pokoknya ditanya tugas tuh ya semuanya iya, di semua HP. di Makanya HP. sekarang tuh kayak apa ya? Kalau kita tuh nggak bisa dipisahin dengan namanya HP tuh nggak bisa. Jadi HP itu udah jadi kebutuhan yang Wah, bener-bener bener-bener zaman sekarang tuh nggak kayak zaman-zaman dulu kan, 2017 kan. Iya, kalau zaman dulu masih kebutuhan primer Mas ya. Jadi kalau sekarang udah sekunder guys. Sekarang tuh udah repot lah istilahnya. Oke Mas, jadi itu Mas ya menurut Mas Iya, Mas ya. kita intinya tuh kita terlalu terkekang Mas. Terkekang guys ya. Jadi terkekang guys ya. Nggak bebas gitu. Jadi semenjak ada corona ini Mas merasa terkekang Mas ya jadinya Mas. Oke Mas. Oke Mas. Oke. Lanjut Mas ya, pertanyaan selanjutnya Mas ya. Jadi Mas, Mas kan tadi kan Mas bilang kan lagi cari-cari kerja nih Mas ya. Nah Mas, apakah sangat-sangat sulit atau gimana ya Mas cari pekerja saat kondisi Covid seperti ini Mas? Sangatlah sulit. Sulit sekali sangat Mas ya. Sulit karena apa ya, kita mengingat sekarang aja mau kemana-mana ya kita harus rapid, harus apa namanya yang dimasukkan hidung? Ya. Apa itu namanya? Tes apa sih Mas namanya Mas? Pasti tesnya. Swab. Iya, swab ya. Gitu kita tapi juga lupa Mas. Dan juga sekarang ada vaksinisasi. Iya. Vaksin nih Mas ya. Saya sendiri belum vaksin dan belum Mas, saya juga Mas juga belum, mungkin kita nunggu giliran lah setelahnya. Iya, bener banget ya, tunggu giliran. Itu enggak apa-apa sih Mas, itu vitamin sih. Iya, sebenarnya Mas. Oke Mas, lanjut nih Mas ya. Bener nih kata kita akan menyinggung pertanyaan Mas Raffi yang sebelumnya gitu tentang vaksin Mas ya. Ya vaksin. Kan sekarang ini udah beredar nih Mas vaksinnya di Indonesia. Jadi Mas, saya ini adalah hal yang emang selalu saya tanyakan sama teman-teman saya Mas ya. Apakah Mas takut divaksin atau enggak nih? Kan kabar-kabarnya kan ada yang vaksin terus meninggal Mas. Apakah Mas takut tuh Mas? Sebenarnya vaksin tuh bagus sebenarnya. Bagus Mas ya. Karena apa ya? Karena ibu saya itu 2 kali vaksin. Udah 2 kali Mas ya? Udah 2 kali ya. Itu katanya cuma efeknya cuma ngantuk doang sih. Ngantuk. Karena itu cuma vitamin yang disuntik itu, kekebalan kita. Itu yang kayak orang
mau ngomong yang langsung meninggal Hmm. itu tuh mungkin punya riwayat penyakit seperti ya kayak kita nggak boleh ada kencing manis, kita nggak ada darah tinggi, kolesterol nggak ada. Itu kalau 3 ini ada ya kita nggak tahu juga efek sampingnya apa. Jadi Mas, ibaratnya dari vaksin ini dikecualikan untuk mereka yang kena penyakit ini Mas. Ya, yang punya penyakit. Jadi mereka ini gimana Mas cara mereka untuk tidak terkena COVID nih Mas? Ya. Kan kata Mas tadi kan seperti yang tadi ya 3 penyakit tadi kan Yang bisa saya tahu membahas seperti ya. itu karena Jadi solusinya gimana nih Mas? ya solusi saya kalau orang punya riwayat penyakit. Jadi luar. mereka harus kena COVID nih Mas gitu. Ya nggak juga sih. Terus Mereka gimana lebih biar apa mereka ya, menghindarinya Mas? Enggak, mereka lebih menjaga jarak, terus Hmm. minum vitamin tapi jangan terlalu apa ya. Oke Mas, over gitu, ya. seperti itu. Ketika nanti misalnya Mas ya, COVID udah vaksinnya udah selesai Mas ya, Selesai. udah cuma rata. Kan ada beberapa tipe orang itu kan yang kata Mas saya yang tidak terkena nih Mas ya. Iya yang Nah, enggak ini. itu mereka gimana nih Mas jadinya Mas? Iya. Kalau misalnya ada corona lagi ya, amin-amin gitu semuanya. Ya, jangan lah. Kalau mereka yang Jangan. kena seperti apa nih Mas? Solusinya nih Mas. Solusinya Masa mereka harus selalu di rumah, harus selalu jaga jarak sama orang-orang lain. Gimana nih? apa ya? Ya susah Masih. susah juga sih. Susah karena juga Mas ya sebenarnya. kita nggak tahu juga corona ini kadang ada kadang enggak kan. Mungkin Tahun nanti ini. ada solusi lain lagi Iya. Mas untuk yang ada pengidap Yang pastinya penyakit pandemi lain, ini Mas, pasti ya. akan berakhir lah Oke, sekarang. Mas, Pasti ya. akan berakhir tapi ya Mm-mm. akan apa namanya Lalu Mas. Ya. berlalu waktunya pasti akan. Jadi kita Menurut saya kayak orang-orang kayak punya riwayat penyakit lain tuh pasti akan sembuh juga. kita nggak tahu juga kapan selesai Ya, corona ini. sekarang aja lihat kita punya penyakit dikit misalnya kayak kolesterol kita ke rumah sakit diomongkannya kopi itu seperti itu. Benar Mas. Jadi benar juga Mas. Kalau kita sakit nih, kalau kita ke rumah sakit jadi takut juga. Iya sekarang sebenarnya, tuh Mas ya. itu udah saya kan saya pusing dikit tuh saya tahan saya iya. Takut juga Kalau sebenarnya. lagi demam mending saya di rumah istirahat daripada Iya, saya di benar. rumah sakit. Takutnya kalau kita tiba-tiba kita dibilang corona, padahal kita nggak kena gitu Mas ya. Seperti itu. Iya, itu benar-benar emang sekarang tuh saya juga tahu. Apalagi sekarang musim pancaroba. Iya Mas. Cuaca Teman juga saya itu Mas ya. Ya ada yang muntah darah, Hmm. mungkin malaria lah setelahnya. Iya Mas ya. Itu benar bikin kayak jadi rasa was-was Kita tuh gitu, kan Mas ya. kita juga di sini kan vaksin ini kan anjuran dari pemerintah supaya kita terbebas dari ini apa namanya tali ikatan pandeminya kan terputus dengan adanya vaksinasi seperti itu. Iya, Di TNI, Polri nanti udah semuanya baru ke masyarakat masyarakat Mas. sekitar Mas. seperti itu. Bisa kalau saya misalnya saya masih ngerasa takut. Ya teman, Gitu. Jujur sebenarnya saja, banyak Mas. orang yang Iya. takut karena ini termasuk asing lah setelahnya. Iya, asing, Mas, ya. Dulu nggak ada. Soalnya saya berpikir Mas, mungkin mereka yang udah divaksin itu nggak kenapa-napa, mungkin mereka bener kayak nggak ada penyakit. Tapi- Kan kita kan takut Mas, siapa tahu kan kita nggak tahu nih emang mereka gara-gara habis vaksin itu meninggal itu gara-gara emang karena vaksinnya ini atau emang gara-gara kita emang ini gitu Mas. Jadi saya takutnya di situ. Tapi jangan buat kalian semua jangan rasa takut ya untuk divaksin guys. Ini cuma pendapat saya pribadi Berapa Mas ya. kalau emang apalagi kita takut jarum suntik gitu kan. Saya takut Mas. Nah Saya itu takut, Mas. kalau saya tuh sebenarnya paling senang disuntik saya. Kenapa nih Mas? Dari kecil emang saya kalau misalnya Waduh. nggak doyan makan atau misalnya demam kita vitamin suntik bisa sembuh. Saya Bagi saya jarum tuh biasa gitu. takut sekali Nah, disuntik Mas. bagi orang yang fobia jarum suntik ya mau apa aja yang bentuknya kita tetap takut Takut, yang Mas, berhubungan ya. dengan jarum seperti itu. Jadi ya Mas Tuhan ya ikuti aja lah. Ini benar. Ini bukan kita yang mau anjuran pemerintah Iya. seperti itu. Kita hanya pendapat pribadi sendiri. Biar Mas, pandemi ya. COVID Iya. ini segera tutup biar tahun ini Ramadan tahun ini lebaran Iya. bisa kita ikut dengan normal. Benar itu Mas, benar. Kita di sini nggak mendoktrin buat mereka ini untuk takut disuntik vaksin Mas, Iya. tapi hanya pendapat Karena pribadi ya. Udah di riset karena ini udah Iya. dari kesehatan resmi dari RI Kemenkes RI itu udah. Iya, jadi ya jangan takut guys ya buat kalian semua Ya, ya. jangan takut lah sebenarnya. Biasa aja. Ini Mas ya, selama COVID ini Mas ya. Waduh. Apa nih Mas yang Mas lakukan nih Mas sekarang Mas? Aktivitasnya nih Mas. Aktivitas sekarang ya Iya, selain mencari pekerjaan seperti kata Mas tadi. sekarang tuh ya apa ya kita kira-kira apapun kita harus mengikuti protokol kesehatan terutama itu kan pakai masker terus saya pengap kadang-kadang Sanitizer itu Mas ya. ya hand sanitizer tuh harus Sanitizer pakai itu, Mas, seperti ya. itu. Sekarang tuh agak apa ya Hmm. agak merenggang tuh karena banyak orang yang apa ya namanya bosen setelahnya kan udah setahun suruh pakai masker suruh pakai ini udah kan bosen gitu mainnya bosen caranya lah, Mas ya. setelahnya tuh sudah nggak
masa bodoh lah. Iya, ada masa bodoh, Covid, Mas, Covid, ya. apa dia Covid itu Mereka kayak udah nggak peduli nggak gitu Mas peduli ya. lagi karena apa ya, Hmm. ya udah ini ya udah bosen lah misalnya dulu disuruh hashtag rumah aja di rumah Iya, aja itu kan. saya gitu. Ya kalau Digigit gitu Mas ya. sebulan, 2 Mas, ya. bulan, 3 bulan tuh Masih biasa aja Wah. sih sebenarnya Mas ya. Itu udah setahun nih Mas. setahun tuh udah ya Allah. Kayak Bayangkan aja di rumah sebulan tuh kayak mana. Kita Iya. yang muda aja risih di rumah. Terus risih. pengen keluar, pengen kemana gitu kan. Kita gitu mau hiburan gitu. hiburan, nggak YouTube terus kan mata pedes gitu. Apa kan. HP Makanya gitu kan. sampai sekarang disebut dengan kaum rebahan. Iya Mas. Tapi menurut Mas nih Mas, semenjak Covid ini Mas, apa yang paling Mas sesalkan Mas? Semenjak kejadian Covid ini apa yang paling Mas sesalkan? Apa yang nggak saya lakukan, kok nggak saya lakukan kemarin itu sebelum ada Covid gitu Mas? Apa yang paling Mas sesalkan gitu? Gak bisa kemana-mana. Oh, Kita mau misalnya kita mau ke Lampung, kita mau keluar Sumatera gitu, ke Jawa misalnya. Kita harus itu tadi tes kayak swab, rapid, itu. Jadi itu yang Mas sesalkan Nanti rasanya, nih, Mas, misal saya mau ke Jakarta nih ya. Hmm. Kita mau ke sana, kita rapid dulu di rumah sakit ini. Hmm. Nanti udah nyampe Jakarta, kita swipe lagi apa rapid lagi seperti itu. Buang lagi. Nah, itulah yang bikin saya tuh nggak kenapa nggak dulu gitu Iya, kita ke dulu Jakarta gitu, Mas, kemana ya. gitu. Jadi serasa terkekang ya Mas ya. Benar sekali. Kita Benar kata semua, Mas yang pertama tadi, terkekang Mas. apalagi kayak pacar saya nih ya, misalnya Hmm. pulang ke Jogja ke sini Sumatera tuh ya pasti mengeluhkan, harus swab dulu, harus rapid dulu. Seperti itu. Main biaya nggak murah gitu Mas ya. Nggak murah, bayangkan coba itu. Apalagi kan sekarang kan gara-gara Apa, masa pandemi ini karena apa ya? Terlalu kita banyak makan uang untuk tas sendiri berapa tuh? 700 berapa itu? ya sekitar segitu lah Mas pokoknya. Swab itu cuma ya Soalnya setiap rumah sakit sekarang itu berbeda-beda Mas harganya Mas ya. ya syukur-syukur kalau positif, kalau negatif kita harus ke karantina 14 hari ya baru boleh keluar. Ya, sangatlah menyita waktu lah kita ya seperti itulah. Menurut saya itu yang saya sesalkan Itu, selama Mas. ini Kenapa nggak? Covid itu kayak gitu. Iya Mas ya. Kalau yang hal lain ya wajar lah cuma di rumah, tapi kalau mau keluar ya itu Itu yang bikin repot susah Mas ya ya. rese apa ya, Risih lah gitu saya, Mas risih, istilahnya. ya. Nah, jadi itu yang pendapat Mas Rapi, apa hal yang paling disesalin Mas ya. Jadi Mas, kita lanjut nih Mas ya pertanyaan kita Mas ya selanjutnya Mas. Kan Mas, saya dengar-dengar kan Mas sekarang ini kan Mas, selagi corona ini kan banyak nih Mas aplikasi-aplikasi yang bertebaran di luar sana Mas ya, kayak pencari uang gitu Mas ya. Nah, ya. Jadi saya menanya Kayak Mas, apa tuh contohnya? kayak contoh snack video, VTube gitu Mas ya, dan lain-lain sebagainya lah Mas ya. TikTok lah segala macam yang boleh ya. Iya, TikTok. Itu pandangan Mas terhadap aplikasi-aplikasi ini, apakah aplikasi ini emang bagus buat ada gitu, apakah harusnya nggak ada nih semasa di corona ini Mas? Seperti apa Mas? Sebenarnya bagus sebenarnya. Ada bagusnya ada jeleknya. Bagusnya dapat menghibur kita, membantu Iya. kita di rumah supaya nggak bosen lah ya kayak gitu. Dampak negatifnya takutnya kalau ada apa ya namanya? Colongan Bukan, apa Mas? penyalahgunaan seperti itu. Oh iya, soalnya Di misalnya Gimana, ada apa ya? Kayak nyari uang yang salah gitu. soalnya ada juga beberapa aplikasi seperti itu yang emang harus butuh data pribadi yang nanti Nah, kita itu. tahu sendiri Mas. Takutnya itu data itu nanti salah gunakan Mas. Itu ya. sangat jelek sekali. Iya. Sekarang aja WA nggak kayak dulu kan. Ya kan dulu kan bisa 2 akun gitu kan. Bisa di apa tuh? Pakai Iya. apa tuh web gitu ya. Oh, Sekarang nggak bisa iya, sekarang benar, karena Mas. faktor keamanan Mm-mm. seperti itu. Jadi Soalnya banyak lebih hal Mas ya. ditetapkan keamanannya karena Itu pribadi Mas seperti ya. Jadi baik lagi Mas. Menurut Mas nih Mas, aplikasi tadi kan baik nih Mas. Baik. Baik ya. Jadi saya mau menanyakan sedikit masalah menyinggung. Apakah Mas menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut Mas? Kayak misalnya saya gabung nih, saya mau cari uang lewat aplikasi ini Mas. Apakah Mas enggak? Enggak. Jadi Mas masih fokus cari kerja gitu aja Mas ya. Alhamdulillah saya cuma buat ini ya, kalau aplikasi sebenarnya cuma YouTube gitu, Instagram ya. gitu. Yang lain enggak. Kalau game-game lah cuma yang Legend lah, Iya, Star. pada umumnya gitu Mas Pada ya. umumnya anak zaman sekarang Iya, seperti itu. Namanya juga masih muda Mas ya. Ya semudah itu lah kita. Benar banget nih Mas. Dan lanjut nih Mas ya. Ya. Pertanyaan saya Mas ya. Kan berhubung sekarang ini kan lagi banyak Covid Mas. Banyak juga kan sekarang tuh yang usaha-usaha itu digulung tikar Mas ya. Nah itulah Iya, Mas. dampaknya sangat jelek sekali. Oke, saya sebenarnya Mas ngeliat seperti itu kasihan nih Mas. Kasihan. Iya kasihan Mas. Apakah menurut Mas ini harusnya harus ada tanggungan dari pemerintah kah atau emang itu udah emang semua orang susah nih sekarang Mas?
sebenarnya pemerintah tuh sudah membantu seperti vaksin tadi ya, udah membantu sebenarnya untuk memutus tali pandemi COVID ini kan. Tapi kita berdoa aja semoga berangsur-angsur hilang COVID ini kan, kita bisa kembali lagi ke ini. Kemarin aja saya pernah ya, ini kan ke Batu Raja, saya kemarin ada kayak kakek-kakek ya, kakek-kakek tuh jualan, ada pangsit, ada ya kayak jajan-jajanan lah, keripik seperti itulah. Dia tuh cuma duduk diem di kayak di pom gitu, pom bensin duduk diem gitu, kayak enggak ini 2000 enggak, cuma diem aja ya, kayak gini, kayak seolah-olah yang mau beli silakan, kalau yang enggak ya udah gitu. Jadi kayak, nah saya tuh kayak terenyuh gitu di hati saya, aduh kayak gini ya perekonomian sama sekarang kan. Saya kasih dikit lah, saya kasihkan, saya infakkan ke dia, Pak ini Pak saya mau beli keripik Bapak gitu. Itu keripiknya harganya berapa Pak? 5.000. Saya lebihkan uang saya karena untuk membantu dia. Karena kayak saya lihat ini cukup, ini harus dibantu kayak ini rakyat seperti ini, seperti itu. Jadi dampaknya itu benar-benar terasa untuk rakyat. Dampaknya terasa dari setahun ini, benar-benar terasa sekali. Kita apalagi yang mohon maaf bilang yang ekonominya di bawah gitu Mas ya. Jadi emang benar-benar sulit ya Mas ya. Benar sulit. Sekarang aja anak sekolah kalau sekarang berangkat jam 9. Dan juga kalau seminggu tuh kan sekolah Senin, Rabu. Apalagi Rabu langsung Jumat libur. Seminggu 3 kali. Dan itu juga berangkatnya jam 9 pagi. Kadang-kadang nggak efektif gitu Mas ya sebenarnya untuk pembelajaran. Makanya kayak orang tua zaman sekarang lele ya gitu. Nah seperti itu. Jadi nggak mau sekolah, megang HP terus kan. Itu satu dampak buruk buat dari corona ini Mas ya. Karena sekarang tuh kayak aplikasi YouTube sekarang memang lagi menggebu-gebu. Beda kayak tahun-tahun kemarin. Wah, gitu, sekarang orang bikin YouTube langsung boom. Kenapa guys? Karena memang dulu susah banget lah YouTube tuh. Emang karena zaman sekarang ini semua orang tuh butuh hiburan guys, hiburan di rumah. YouTube, TikTok, game segala macem guys ya. Paket beratus-ratus ribu harus beli karena ya penting lah. Penting ya. Makanya banyak sekarang. Bahkan sekarang banyak wifi. Ya wifi di mana-mana soalnya. Wifi di mana-mana karena apa ya? Emang dunianya udah online. Yang mana zaman dulu tuh masih kayak wifi itu masih terdengar asing kalau di mahal asing maksudnya kalau di lingkungan kita masing-masing apa sih wifi itu segala macamnya. Hanya orang-orang toko-toko terdekat yang punya. Kayak ada di warnet doang atau sekolahan gitu maksudnya. Sekarang tuh di mana-mana banyak. Rumah aja pasang sekarang seperti itu. Iya, karena emang kebutuhan dari penggunaan handphone atau HP itu emang benar-benar tinggi sekarang. Iya, seperti itu. Karena benar kalau kita sebagai masyarakat kita mau keluar kita takut nih Mas. Makanya dari rumah nih ya kita menggunakan HP ini Mas ya. Semuanya HP, sekolah HP, kuliah HP, semuanya HP. Apa-apa tergantung HP jadi Mas ya. Kita mau daftar apa, pekerjaan, HP, TNI, Polri itu ya HP. Online semua Mas ya. Online semua. Nggak bisa, online saja. Jadi emang benar-benar dampak ini memang terasa banget. Terasa banget teman-teman. Udah setahun juga Mas, tapi dampaknya masih wow gitu Mas ya. Masih bertambah malah. Bertambah rasa beban. Kapan selesai gitu ya? Kapan kita bisa keluar lagi bermain bersama Ramadan gitu. Ramadan gitu kan. Kuliah bisa lagi masuk ke kampus, bisa bertatap muka, langsung antar dosen gitu, teman gitu ya. Saya mau tanya pada Anda. Gimana nih Mas? Kalau enak dari apa tatap muka? Kalau dari pandangan saya nih Mas, saya ditanya nih guys ya. Ini sebenarnya karena saya nggak kuliah kan, nggak tahu. Iya, jadi ya saya kan masih kelas nih guys. Semester berapa Mas? 4 sekarang. Iya, udah semester 4 guys ya. Jadi guys ya, kalau menurut pertanyaan Mas Rapi tadi kan lebih apa Mas tadi? Apanya? Pertanyaannya lebih bagus yang bertatap muka langsung. Karena gini. Gimana Mas? Dari sama tatap muka kita bayarnya juga sama. Sama, benar tuh guys. Kita nggak pakai fasilitas di itu kampus itu seperti itu. Jadi guys ya benar nih Mas ya. Saya kalau menurut saya sendiri Mas ya, emang ada keuntungannya masing-masing nih Mas ya. Kalau kita bertatap muka secara langsung nih Mas, kita akan bisa belajar dengan secara langsung gini Mas, langsung dari ternyata kita bisa langsung lihat langsung gini. Tapi kalau kita bisa lihat HP segala macam itu Mas, kadang-kadang itu kayak nggak jelas itu Mas. Kadang-kadang nggak nyambung, kita mau tanya, dia masih jelaskan seperti itu. Betul Mas ya. Nampaknya begitu besar. Emang begitu besar guys ya. Kita berdoa semoga ya. Pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat berkumpul lagi bersama keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita guys ya. Benar sekali. Oke Mas, segmen terakhir nih Mas ya. Terakhir. Motivasi atau kesan-pesan Mas untuk
adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, ayuk-ayuk, keluarga kita, saudara kita yang di luar sana mas. Apa pesan-pesan mas untuk corona sekarang mas? Pesan-pesan saya Heeh. buat kalian semuanya ya yang Mm-mm. nonton video ini, yang semoga kita doa agar pandemi Cepat berakhir mas ya. COVID-19 ini berakhir. Dan pesan saya, kalau kamu mau kemana-mana kita pakai masker, kita pakai hand sanitizer, kita pokoknya kita jaga diri kita baik-baik lah, jangan sampai kita kena, apalagi Benar ya tuh, mas. pokoknya seperti itu ya. Hmm. Dan juga kita banyak beribadah, sholat, Mm. yang agama Islam sholat, yang agama lain sesuaikan seperti itu. Kita nggak tahu ya. Karena kita hanya mengarah pada Tuhan aja. Ya, kita balik kepada Allah, kita Tuhan yang Maha Esa seperti itu. Semoga kalian bisa memahami lah apa yang saya sampaikan seperti itu. Jadi guys, ya seperti itu guys ya, podcast kita kali ini sama Mas Raffi guys. Dan saya nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatin kalian guys ya. Jangan lupa kalau keluar selalu pakai masker dan hand sanitizer guys ya. Jangan lupa jaga jarak karena kita nggak tahu guys ya di luar itu seperti apa Dan guys ya. jangan lupa selalu minum air putih yang banyak. Itu guys ya. Oke, terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa subscribe di channel ini guys ya. Dan jangan lupa follow IG-nya Mas Raffi ya Mas. Nanti kita taruh link di ini ya Mas. Di bawah ya. ada, di bawah. Di bawah nanti guys ya. Buat kalian semua yang udah nonton, share ke teman-teman kalian, saudara, orang tua, ibu, ayah, bapak, kakak, adik, segala macam guys ya. Dan jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya guys ya. Oke, terima kasih buat kalian semua.